Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat petani ubi. Ya, alhamdulillah ya, kondisi ini seperti ini, ubi jalar kita. Ya, tapi sebelumnya tak lupa saya ucapkan selamat hari kemerdekaan ya. Persiapan menuju tanggal 17, 2 hari lagi. Kali ini sudah tanggal 15 ya. Kita tetap semangat aja untuk para petani, merdeka dan merdeka ya. Kita hari ini cuman mau berjalan mengitari tanaman yang kemarin sudah saya lakukan penggenangan. Nah, ini pada video kemarin beberapa hari yang lalu yang saya genang, saya siram-siram pakai ember kecil. Setelah beberapa hari kita review bareng hari ini, alhamdulillah ya. Kondisi ini sudah sesuai dengan harapannya Bang Eli ya. Alhamdulillah bagus banget ya. Nah, kayak gini ya. Ini pertanda tanaman yang kita kembangkan atau kita tanam di lahan ini sesuai itu seperti ini ya. Contohnya kita mengamati dulu ya. Nah, contoh ini yang bukan dari batang atau pucuk ya. Nah, kenapa kok tidak pucuk ditanam ya? Ini mungkin ada juga pertanyaan, itu banyak sekali ya. Apakah wajib pucuk yang ditanam ya? Kalau dibilang wajib ya wajib, kalau dibilang tidak wajib ya tidak wajib ya. Tapi secara pengetahuan yang pernah saya lakukan itu walaupun tidak pucuk itu bisa hasilnya bagus ya. Tapi identik harus ada cirinya ya. Cirinya yang pertama kayak gini ya. Kalau kita menanam yang bukan pucuk atau batang setelah stek atas ya, stek yang pertama itu yang pucuk ya, seperti ini kemarin nanamnya kan ini pucuk ya, ini di bawah pucuk atau stek kedua setelah pucuk, tapi sudah muncul mata tunas, jadi saya tanam, hasilnya pun sama ya, bagus ya. Jadi ini mata tunas yang sudah ada beberapa senti, walaupun batang utama ini tidak pucuk, itu bisa kita tanam dengan hasil yang bagus sekali. Bahkan untuk di bulan kedua itu akan lebih bagus daripada yang pucuk, itu bisa terjadi ya. Tapi minimal sama ya. Dengan catatan kalau kita menanam batang yang bukan pucuk, itu kita harus memilih yang sudah mempunyai mata tunas, usahakan di atas 3 cm. Jadi saat kita tanam usia yang sama pun itu tidak terlalu kalah rimbun dengan yang kita mengambil stek dari pucuk. Nah, contohnya ini ya. Ini yang ada di depan saya ini bukan pucuk. Ini pucuk. Nah, hasilnya sama ya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita mengambil yang bukan pucuk, belum ada mata tunas, ini otomatis akan ketinggalan tingkat kerimbunannya ya. Walaupun untuk perakaran di dalam itu sama, tetapi bagian atas akan ketinggalan ya. Jadi di fase sekitar kurang lebih 1 bulan itu perbedaannya sangat signifikan dengan kita mengambil stek yang namanya pucuk ya. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan, untuk penanaman ubi jalar ini ada metode khusus ini yang sudah saya terapkan. Ini mungkin perlu diperhatikan, perlu dicontoh. Kalau mungkin sekiranya Anda percaya atau enggak, terserah monggo ya. Gini ya, untuk pengalaman saya penanaman semua varietas ubi jalar ini harus diusahakan. Yang pertama lahan siap, semua siap. Nah, ini saya fokuskan untuk pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit yang wajib kita lakukan, penanaman yang bibit pucuk itu harus kita kumpulkan semuanya itu pucuk semua ya. Jadi satu hamparan, satu lokasi itu usahakan kalau pucuk semuanya. Tetapi kalau bibit kita itu nomor 2 dari atas atau setelah pucuk seperti ini ya, bagian tengah mungkin stek 2, 3, itu usahakan menanamnya itu kita kumpulkan ya, satu hamparan atau mungkin satu baris atau satu peta, itu tergantung jumlahnya ya. Jadi gunanya yang jelas ini ya, untuk
perkembangan dari tanaman yang kita tanam seperti ini akan merata. Itu ya, kesimpulannya itu. Jadi nanti akan mempunyai sangat pengaruh pada pembesaran umbi karena berebutnya nutrisi dari ubi kita ya. Ini penting banget ya. Walaupun hal kelihatan sepele, itu jangan disepelekan ya. Sekali lagi, untuk penanaman jenis apapun, kalau kita bibitnya pucuk, itu harus kita kumpulkan satu area itu dari pucuk semua. Tetapi untuk yang bukan pucuk, itu juga wajib kita kumpulkan satu area. Itu secara kesimpulan menyeluruh saja seperti itu ya, yang lebih mudah. Tetapi kalau walaupun bukan pucuk, sudah banyak mata tunas, itu bisa kita baurkan di antara yang lain ya. Tapi untuk daripada kita berisiko atau mungkin perawatan biar lebih bagus, itu mending dilakukan penanaman dari batang yang bukan pucuk itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi kita bisa memonitor perkembangan pertumbuhan batang daun itu akan lebih mudah, yang jelas seperti itu, dan enak dipandang mata ya. Seandainya lambat semua, kalau cepat semua, itu aja intinya ya. Jadi usahakan penanaman yang bukan pucuk itu kita kumpulkan dengan yang steknya itu bukan pucuk semuanya ya. Tapi kalau pucuk semuanya otomatis sama ya. Jadi itu karena perbedaan yang terjadi biasanya pada di usia awal. Padahal usia awal tanaman itu sangat menentukan keberhasilan kedepannya, bagaimana produksi dari ubi kita itu akan bagus ya. Jadi nah itu sekali lagi perhatikan hal penanaman jenis atau bibit ubi jalar kita ya. Nah mungkin perlu diangan-angan ya, ini bener apa enggak yang dikatakan Bang Heri, nanti bisa Anda perhatikan. Nah ini saya contohkan kembali ya, pemilihan bibit yang banyak bunga dengan yang tidak ya. Ini saya contohkan karena saya nanamnya ini ada yang memang saya bikin banyak bunga tidak saya buang. Nah rencananya memang seperti ini akan kita jadikan konten ya. Ini nanti ada penjelasan tersendiri tentang banyaknya bibit yang mengandung bunga dan tidak ya. Ini akan saya videokan di video selanjutnya tentang bagaimana kalau bibit itu banyak bunga dan yang tidak banyak bunga, seperti apa hasilnya di video selanjutnya ya. Oke, hari ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya, nek nanam pucuk ya diwarnai sing bibit pucuk, nek sing bukan pucuk usahakan ditanam satu lokasi yang bukan pucuk ya. Intinya nanti tetap bermuara pada hasil produksi akhir ubi jalar kita itu berumbi bagus atau tidak ya. Seperti itu mudah ya. Sambil pengendalian hama ya, kalau ada hama, karena fase-fase masih di bawah 1 bulan seperti ini, hama yang biasa sering datang itu belalang sama ulat monster ya. Nanti coba kita berjalan. Nah, ini karena kita sudah memberikan nutrisi berupa pupuk di awal tanam. Nah hasilnya kayak gini. Nah ini saya terdapat yang kayak kena penyakit busuk ya, bener. Nah ini sudah rimbun sebenarnya, mati ya. Nah ini busuk batang namanya di sini ya. Karena diserang berawal dari akar batang, jadi mati langsung menghitam ya. Bukan cuma coklat tapi warnanya hitam. Ini jadi dalam satu sela-sela ini hilang satu batang ya. Padahal ini sudah bertunas ya, pucuk dan juga sudah bertunas, tapi karena adanya serangan yang namanya busuk batang, ini sudah tidak ampun ya. Ini jangan ditanami ya untuk lokasi yang terjangkit ini. Biasanya kalau kita tanami itu solusinya pada video kemarin sudah saya jelaskan, kita angkat dulu tanah yang ada di dalam, kita jemur, baru kita bisa menanami. Kalau tidak, kalau seperti ini langsung kita tanami, ini kontaminasi dari bakteri yang terkandung di area sekitar tanaman bekas ini itu masih ada ya. Jadi kita rawan kembali saat hidup, mungkin usia sekitar 2 minggu 3 minggu, itu
itu sudah terjangkit kembali ya. Usahakan daripada kita bingung-bingung ya jangan ditanami gitu aja ya, karena nggak apa-apa karena cuman hilang satu batang, tapi kalau kita tanami pun masih tetap berisiko ya, seperti itu. Nah kalau bagian pucuk semua enak ya, ini langsung hidup ya. Nah, walaupun yang bukan pucuk, tetapi kalau ada banyak tunas saat tanam itu bisa sama seperti yang saya videokan tadi. Nah seperti ini, kita ambil lagi ya. Nah ini walaupun bukan pucuk, nah ini sudah tunas tumbuh ini ya. Ini batang terlalu tua, lupa nggak dipotong, akhirnya yang tak biarkan. Nah ini tunas utama. Kalau tunas tumbuhnya dari pangkas seperti ini, hasilnya nanti akan super, mantap banget. Nah ini bukan pucuk tapi sudah bertunas seperti ini ya, bagus ya. Nah, itu kalau kita sudah berpengalaman bisa memilih yang nantinya bisa kita tanam walaupun bukan pucuk, itu bisa hidupnya merata ya. Jadi monggo ya, cerita yang saya sampaikan hari ini ambil segi positifnya untuk kita terapkan di pertanian Anda, mungkin di lokasi yang Anda suka, di mana entah tentang apapun ya. Oke, terima kasih para petani yang hari ini sudah menyimak video pendek untuk kita semuanya ya. Semoga aja bermanfaat sedikit ilmu yang saya bagikan untuk kita semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.